وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Menguraikan pemimpin yang adil dan bijaksana, ya, sesuai dengan perintah Amir, ya, supaya tidak lepas dari tema. Makanya pesannya begitu. Ya sudah, saya jelaskan tentang pemimpin yang adil dan bijak. Ya. Pemimpin adil itu imbang, adil itu proporsional, adil itu tidak memihak, adil itu adalah merata, jadi bisa tengah-tengah sengaja, ya. Nah, yang jelas adil itu adalah suatu tindakan, sikap, karakter yang apabila dia lakukan itu bermanfaat bagi semua orang, tidak hanya bagi kelompok tertentu, tidak hanya bagi keluarganya, bagi krunya, tapi bagi semua orang, meskipun bukan keluarganya, meskipun bukan kelompoknya, meskipun bukan partainya, kalau di Indonesia. Nah, perintah Allah pemimpin berbuat adil itu ada di surat Ali Imran ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang menegakkan keadilan. Nah, siapa yang menegakkan keadilan? Pemimpin itu siapa? Kalau di tingkat negara, presiden, DPR, MPR, MA, ya, jaksa agung, dan sebagainya yang memangku jabatan negara, ya, dan yang memangku jabatan yaitu legislatif dan yudikatif. Jadi tiga itu eksekutif, ya, yudikatif dan legislatif, itu pemimpin. Nah, kalau turun ke bawah, ya gubernur, wali kota, camat, lurah, turun lagi ke keluarga, ya, itu harus berbuat adil perintah Allah, ya, di surat yaitu yang saya baca tadi. Kemudian juga dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum sana'an qaumin alla ta'dilu, ta'dilu, ya, idilu wa aqrabu littaqwa. Itu lengkapnya ayat, wahai orang beriman, tegakkanlah keadilan dan janganlah, ya, suatu kebencian terhadap suatu kaum, ya, atau perbedaan kamu terhadap suatu kaum mengakibatkan kamu tidak berbuat adil. Tapi berbuat adillah, kata Allah, karena adil itu adalah dekat dengan takwa. Jadi maksudnya kalau musuhnya, yang misalnya musuh politik, ya, bukan musuh perang, ya, musuh politik atau rival, bahasa yang enak, rival. Jangan sekali-kali karena itu rival politik sehingga kamu tidak berbuat adil, ya. Maka perintah Allah, tetaplah berbuat adil. Jangan kamu tidak berbuat adil, karena adil itu adalah dekat dengan takwa. Artinya orang berbuat adil itu berarti menjalankan perintah Allah dan disukai oleh Allah, ya, karena Allah itu bersifat adil, ya, adil dalam segala-galanya. Dan dicontohkan Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, rasul, panglima perang, pemimpin, presiden, dan khalifah, ya. Beliau sangat adil, bahkan pernah berpidato di dalam sebuah hadisnya, andaikan putriku Fatimah yang tercinta itu mencuri, ya, maka akan kupotong sendiri tangannya. Jadi sampai begitu Rasulullah.
karena ingin menegakkan keadilan. Jadi adil itu ya adil dalam hukum, juga adil dalam ekonomi, adil dalam sosial, adil segalanya. Jadi adil itu bukan hanya tertentu saja, itu adil. Maka presiden dituntut untuk adil, artinya kepada seluruh aspek kehidupan. Itulah adil menurut Islam dan menurut Rasulullah SAW. Nah, orang yang berbuat adil atau pemimpin yang adil itu hikmahnya, keutamaannya yang pertama yaitu dicintai oleh Allah. Di mana sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Inna ahabban nasi ila Allah yawmal qiyamati wa adnahum minhu majlisan imamun adil." Jadi sesungguhnya manusia akan paling dicintai oleh Allah besok pada hari kiamat dan dekat kedudukannya ya, dengan saya kata Nabi jejer ya, kedudukannya dekat lah walaupun gak jejer dengan Nabi itu adalah imam yang adil, pemimpin yang adil, itu akan dicintai oleh Allah besok di hari kiamat. Yang kedua, pemimpin yang adil akan mendapat perlindungan di hari kiamat. Sebagaimana hadis yang terkenal ya di kitab Riyadhus Shalihin itu ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah besok di hari kiamat, di mana saat itu tidak ada naungan kecuali dari Allah. Yang pertama kali ditulis hadis itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Nanti akan dinaungi Allah di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali dari Allah. Yang ketiga akan mendapat mimbar terbuat dari cahaya di sisi Allah. Jadi pemimpin yang adil besok akan mendapat kedudukan singgahsana terdiri dari cahaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa. Ini di antara beberapa hikmah ya, yaitu pemimpin yang adil. Tetapi sebaliknya, kalau pemimpin itu zalim, suka menganiaya masyarakat, ya, suka membunuh orang yang bersalah, ya, membiarkan korupsi, dibiarkan begitu saja. Nanti kalau yang punya temannya mencuri korupsi dan diurus, dibiarkan. Tapi kalau rivalnya sedikit saja langsung ditangkap dan dipenjara, ya, nggak lama-lama. Ini namanya nggak adil, ini namanya zalim, ya. Suka menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Ini boleh. Kita ingat cerita Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab itu ketika jadi khalifah itu pada saat kepentingan negara itu ruangan terang seperti ini ya. Tapi pada saat kepentingan pribadi itu ruangannya gelap, hanya ada lampu kecil untuk baca. Ketika ditanya oleh putranya, "Wahai saya, kenapa kok tadi siang atau tadi terang, tapi malam kok gelap atau suatu ketika hanya lampu kecil?" ya. Maka beliau menjawab, "Kalau terang tadi untuk kepentingan negara, tapi kalau gelap tadi itu pribadi saya." Jadi luar biasa Umar bin Khattab itu. Jadi pemimpin dari contoh tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk pribadi. Kalau negara untuk negara pribadi ya, pribadi mesti gaji ya. Nah kita enggak, Indonesia sudah digaji mahal, sudah kasih fasilitas, ya kan, masih korupsi. Kurang apa ya? Akhirnya serakah ya, kerakahnya luar biasa, kalah harimau dan kera ya. Nah, itulah pejabat Indonesia, tapi nggak semua, masih banyak yang baik. Mudah-mudahan yang baik tidak terpengaruh. Itu namanya zalim. Nah kalau zalim itu bahayanya Rasulullah bersabda,
Wa abghadun nasi ilallahi wa abghadaha minhu majlisan Imam Mujahis. Adapun orang yang sangat dibenci oleh Allah besok di hari kiamat, ya, dan paling jauh kedudukannya yaitu Imam Mujahis yang adalah pemimpin yang boleh. Jadi pemimpin boleh besok dibenci oleh Allah dan kedudukannya paling jauh, artinya jauh dari Allah, ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan hadirin yang kedua adalah dosanya tidak diampuni oleh Allah. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan, la yukallimuhu Allahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Yaitu ada tiga nanti yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak disucikan dosanya, dan tidak diperhatikan orangnya, walaupun ada alim, dan mereka mendapat azab yang pedih. Pertama adalah Syekhun Zani, orang tua masih zina. Ya, wis kowe bisa zina, itu busuk, dibenci Allah, gak diajak ngomong, gak diperhatikan, gak disucikan dosanya, dan beradab yang pedih. Yang kedua adalah wa malikul kadzabun. Nah, ini raja, pemimpin, presiden kadzabun yang pendusta, penipu, ya, melakukan kebohongan pabrik. Ini besok yaitu beradab yang pedih. Dan yang ketiga adalah wa ilun mustakbirun, orang miskin sombong, ya. Orang miskin sombong, orang bohong, ya. Itu sehingga besok akan tidak diajak bicara, tidak disucikan, dan masuk dalam neraka. Alhamdulillah, dari hadis riwayat Imam Muslim, ya. Dan yang ketiga tempatnya nanti di neraka Jahannam, ya, dari surat Al-A'raf ayat 179. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan ayyuma raqil wasa raqiyatul qawmina, ya, pemimpin yang menipu, ya, rakyatnya qawmina, maka dia letaknya di neraka, masuk neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ada hadis lagi, manista'amu wa raqiyatan summalam yuhidha binuski illa harramallahu alaihi jannah, muttafaqun alaih. Siapa yang diangkat menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin, presiden nomor satu Turki, kemudian tidak mencurahkan, ya, kepemimpinannya itu, kesetiaannya itu, atau membohongi masyarakat, mengpabrik, ya, cakar PDW, yang mencari kekayaan pribadi, membela oligarki dan sebagainya. Itu contohnya di Indonesia, ya. Jadi kalau kepentingan pribadi luar biasa, tapi rakyat dizalimi, tanah-tanahnya banyak yang dicaplok, laut-laut dipagari, dikasih sertifikat, ya, BBM di oplos, ya, yang jadi luar biasa korupsinya 1.000 triliun kita dengar. Sebelumnya 241 triliun, sebelumnya lagi apa? Uang BI menguap 300 lebih triliun, ya. Dan sebelumnya lagi uang koperasi ABRI, ya, uang asuransi Jiwasraya dan sebagainya menguap semua kemana itu? Lalu juga uang apa ini, haji, ya, itu uang abadi, dana abadi haji, dan juga yang berdua sekarang kami nggak tahu kemana, ya, identitasnya, ya, nggak jelas, ya. Nah, seperti itu semua diserahi menjadi pemimpin oleh Allah, kok tidak dicurahkan dengan benar, dengan jujur, dengan penuh kesetiaan, illa harramallahu alaihi jannah, maka diharamkan oleh Allah masuk surga, ya. Berarti masuk neraka. Mudah-mudahan mereka semua itu bertaubat dan nanti
akan diampuni oleh Allah, tidak mengulangi lagi ya. Nah inilah nanti pemimpin yang baik akan mendapat kemuliaan di sisi Allah, pemimpin yang zalim akan hina ya di sisi Allah. Mudah-mudahan kita harus jadi pemimpin yang adil ya, bijaksana, sehingga nanti akan mulia di sisi Allah. Jangan sampai zalim. Gitu ya. Kira-kira itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami berdoa mudah-mudahan berubah dengan sehat walafiat, panjang umur yang bermanfaat, cukup rezeki yang berkah, dan nantinya kalau dipanggil Allah husnul khotimah. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.